gue pengen banget anak-anak muda itu cinta dengan Indonesia melalui makanan gue. Kalau lu nggak suka makanan gue, ngambil sudut pandangnya jangan rasa. Karena gue percaya palate lidah orang itu beda-beda. Anak-anak muda zaman sekarang tuh harus cinta sama makanan Indonesia gitu. Welcome back to Foodcast. Hari ini gue senang banget karena hari ini gue kedatangan teman baru. Namanya adalah Bram atau Bramta sebenarnya nama lengkapnya. Jadi Bramta ini datangnya dari Mankena. Nah, sebelum kita ngomongin soal Mankena, seperti yang jadi tagline-nya kita di Foodcast adalah ada cerita selalu di balik setiap rasa. Nah, hari ini gue juga pengen denger nih cerita di balik rasanya Mankena. Nah, Abram, apa kabar? Halo man, thank you udah diundang. Ini adalah tamu pertama kita yang memang benar-benar apa ya? Ya kita baru kenal sih ya, benar-benar. Tepuk tangan dulu dong. Oh ya, yang di belakang tepuk tangan dulu, mana suaranya? Yang bener dong. Nah, gitu. Jadi ini adalah benar-benar tamu pertama yang kita datengin ekspor langsung dari Menteng. Ya. Impor ya, bukan ekspor. Impor langsung dari Menteng. Bram, gue pengen ngobrol hari ini banyak pengen tahu tentang Mankena. Udah gitu gue juga menarik banget teman-teman bahwa Bram ini ngebawa satu visi yang kita tuh udah ngobrol sebenarnya soal yang namanya makanan Indonesia. Dan benar-benar Bram ini juga datang dengan konsep namanya adalah Creative Indonesian Food. Nah kita dengerin dulu ya dari Bram. Gimana Bram? Coba ceritain dong. Oke, teman-teman, sebenarnya nama gue Bramta dan gue baru banget di Benteng itu baru gue kurang lebih 4 bulan. Sebelumnya gue di Bandung namanya Bara. Okay. Oh iya, sebelumnya Mankena namanya. Mankena. Jadi spellingnya Mankena. Artinya adalah makanan untuk kalian, blessing. Gue pengennya tuh kayak makanan gue tuh semua orang tuh bisa makan, blessing tangan terbuka gitu loh. Nah itu berasal dari bahasa Batakaro. Oke. Batakaro. Nah sebelumnya namanya Bara. Bara itu alasan sederhana karena panggangan gue tuh ada batu baranya. Oke. Simpel itu gitu. Di Bandung gue bikin kurang lebih hampir 1 tahun kena pandemi, akhirnya gue balik ke Jakarta bikin Mankena. Dari resep semua sama, cuman kalau dari segi konsep gue bedain sedikit. Oke. Kalau di Mankena itu full makanan berat ya, main course ya. Kalau di sini gue ada cemilan-cemilannya. Itu sih paling. Oke. Nah, sekarang kita breakdown sedikit demi sedikit nih soal menu yang ada di Mankenanya. Kemarin gue juga sama tim udah cobain datang ke Mankena. Dan ya ini Anas review, bener-bener Anas sama anak-anak tuh kita semua ngelihat bahwa makanan itu enak-enak banget. Nah sekarang boleh lu ceritain gak dari menu lu dulu nih yang makanan beratnya main course-nya. Sebenarnya apa sih yang mau lu coba bawa visi soal Creative Indonesian Food sendiri. Itu yang pengen kita hari ini bagiin sama teman-teman di luar sana. Oke, jadi karena gue berasal kerja gue dulu di industri fashion sebenarnya. Gue dulu di fashion, lama banget di fashion. Terus gue mengangkat kreatif itu dari fashion. Jadi pada saat gue bikin Mankena, kayaknya makanan Indonesia tuh bisa dibikin kreatif gitu loh. Satu. Yang kedua, gue tidak mau membuat makanan gue tuh heritage. Contoh, kayak misalnya sop konro Makassar misalnya, atau soto Betawi gitu. Alasannya sederhana banget. Karena makanan gue tidak mau makanan gue di-compare. Oke. Di-compare. Contoh misalnya, soto Betawi ini yang asli gak kayak gini nih. Misalnya kurang garam atau kurang apa, nah gue gak mau. Lebih baik kita makanan Indonesia ini rempahnya kita rich banget. Gue kulik lumayan lama gitu ya untuk R&D-nya ini. Akhirnya muncullah 3 menu utama gitu di dalam main course gue. Yang pertama kali nemunya ayam bakar rempah. Yang kedua ayam bakar kacang. Lalu yang ketiga itu tuna bakar kecombrang. Dan gue punya specialty nasi aroma gitu. Nah terus kalau kalian lihat pertama kali itu yang muncul di menu gue adalah ayam bakar rempah. Jadi dulu, nah ini ada ceritanya nih ayam bakar rempah nih.
ayam bakar rempah itu di depan rumah gue persis itu ada yang jualan ayam bakar ini. Oke. Ada yang jual ayam bakar ini, orang ayam ini kok enak banget gitu. Jadi singkat cerita dia punya ada nggak tahu lah ya kayak ada apa ya bangkrut atau gimana gitu suaminya. Oke. Tapi karena kita tetangga ini suka ayamnya dia dan dia tuh baik banget, jadi diajarin tuh resepnya. Oke. Diajarin tuh resepnya. Wah, gue selalu percaya ayam bakar rempah ini punya soul-nya. Dan akhirnya berjalannya waktu, gue percaya banget ayam bakar ini bisa dijual dan diajarin lah ke cewek gue. Nah, cewek gue tuh chef gue ya teman-teman gitu. Oke. Nah, setelah itu cewek gue bilang, partner gue, makanan rumah itu kalau lu tanya enak. Tapi kalau lu mau jual itu harus lu naikin lagi levelnya. Nah, akhirnya kita naikin lagi tuh ayam bakar yang sudah enak itu kita naikin lagi levelnya. Dari segi keempukannya lu udah cobain ya? Iya. Nah, dari keempukan ayamnya, dari cara meresapnya bumbunya kita belajar lagi tuh, godok lagi gimana nih rempah bisa masuk ke dalam ayam bakar rempah kita. Oke, itu udah lama banget R&D banyak buang-buang ayam tuh udah sering tuh dulu tuh. Udah jutaan lah kita R&D untuk satu menu doang. Lalu udah dapet, wah nih pas nih ayam bakar rempahnya. Yang kedua yang kita temuin ayam bakar kacang. Sederhana, nyokapnya chef gue itu nggak bisa makan pedas sama sekali, nggak suka. Nah, gimana caranya biar orang itu makan makanan gue tuh rempah gue kan sedikit pedas hangat ya, nggak pedas. Akhirnya kita bikin yang kacang. Kita godok kacangnya. Kenapa kita bikin kacangnya bertekstur? Biar digigit nggak bosan. Iya benar. Gitu. Alasannya kalau misalnya lu makan nasi padang nih, nasi padang banyak, enak gak? Enak, tapi bosan kalau kebanyakan. Iya. Karena ya gitu aja, ber. Nah itu gue nggak suka. Akhirnya gue bikin ayam bakar rempah. Terakhir, tuna bakar kecombrang. Nah, mungkin ayam tuh common banget gitu. Gue suka makan tuna, sesimpel itu aja. Gimana kalau kita bikin tuna bakar? Emang bisa dibakar? Ya udah kita R&D lagi. Nah, gue pengen banget bikin kecombrang waktu itu. Karena di Bandung itu susah banget kecombrang by the way. Belinya susah gitu. Oke, ini diingetin lagi ya. Berarti sebelumnya kan memang Bara ini bukannya di Bandung. Di Bandung makanya, dulu. Field research-nya dari Bramta sendiri waktu itu jarang makanan kecombrang di Bandung ya. Benar. Oke. Nah, jadi gue jual tuna bakar kecombrang gua. Singkat cerita lah ya, gue gagal di Bandung karena satu dan lain hal. Gue balik ke Jakarta pas pandemi, itu bener-bener gue itu udah rugi ratusan juta di Bandung gitu loh. Karena dan waktu gue balik ke Jakarta, sewa gue masih ada 1,5 tahun. Masih sisa di sana. Masih sisa gitu loh. Udahlah, gue harus pulang nih ke Jakarta. Di Jakarta gue nyari-nyari, akhirnya dapet lah di Shop House Menteng itu. Oke. Pertanyaannya gini sih, kenapa lu berani malah pandemi, lu yakin nih gue buka di Jakarta? Karena gue yakin makanan gue ini ya masuk nih market Jakarta. Kenapa lu yakin sebenarnya? Oke, di balik itu lagi sebelumnya. Di Bandung itu menurut pandangan gua, di sana itu banyaknya western, terus coffee shop, sama yang goreng-goreng kayak bancakan atau apa gitu. Gue lupa ya namanya. Nah, digoreng-goreng. Gue timbulin satu lagi ini susah banget. Oke lah, gue pindah. Mau nggak mau, kan gue harus pindah, gue nggak bisa bikin. Sekarang gini, makanan gue kalau di daerah Depok, daerah Jakarta Timur itu nggak akan mungkin dibeli. Oke. Gitu, karena gue udah tahu karakteristik makanan gue harus di pusat atau di selatan. Gitu. Nah, singkat cerita, gue muter nih, dan gue udah nggak kuat nyewa satu ruko lagi kan, karena kan gue udah ancur-ancuran tuh di Bandung. Gue nemu lah di Shop House ini. Nah, teman-teman, waktu gue di Shop House itu, makanan gue dikurasi. Ya jadi nggak sembarangan masuk situ. Makanan gue dikurasi, puji Tuhannya gue bisa masuk. Lolos, akhirnya buka ya dengan budget seadanya. Gue memberanikan diri untuk buka di Menteng gitu sih. Oke. Nah, bicara sedikit lagi tarik soal menu-menu yang tadi kita bahas. Gue pribadi teman-teman, gue bertestimoni tuna kecombrang itu wah itu paling enak sih menurut gue ya, karena bener-bener gue itu termasuk orang yang bisa dibilang jarang makan kecombrang dan nggak bisa terlalu makan karena menurut gue kecombrang tuh punya karakter rasa tuh yang strong banget. Yang kayaknya kalau orang bisa tuh pilihannya tuh gini, lu antara suka banget atau langsung nggak suka banget. Itu kecombrang karakteristik menurut gue ya. Nah, yang terjadi adalah ketika gue makan, ini bukan karena Bramta jadi narasumber ya teman-teman ya. Bener-bener gue ketika makan itu gue rasain bener-bener wah ini bisa gue terima nih. Nah,
kalau ngomongin soal menu sebenarnya apa sih yang mau lu bawa? Kenapa sih? Maksudnya gue akan coba tarik lagi ngebahas soal yang namanya creative food. Kenapa sih makanan Indonesia? Kenapa sih harus creative food? Apa yang lu lihat dari situ sebenarnya, Bro? Oke, pertama kali kenapa makan Indonesia ya? Sebenarnya gue dicerita juga nih sama timnya. Gue suka banget makan ada di salah satu. Ini common banget makanan Indonesia tuh di mall-mall tuh ada. Gue suka banget makanan ini gitu loh. Hampir 90% makanan menunya dia udah pernah gue cobain. Ya, Gitu kan. Enak semua dan akhirnya timbul sendiri di diri gue. Makanan Indonesia punya soul. That's why kenapa kita dijajah? Ya karena rempah kita gitu, bukan karena yang lain gitu kan. Western itu mostly kalau kata chef gue salt and pepper kebanyakan. Gitu. Memang rasanya itu muncul dari dagingnya udah enak gitu, mahal gitu kan. Nah, makanya singkat cerita gue makan rempah itu ternyata susah diolahnya. Nah, by the way chef gue itu lebih suka masak western sama pastry. Gue paksa Indonesian food gitu karena gue mau bikin ini. Nah, gue cinta banget sama Indonesia gitu. Gue cinta banget sama Indonesia. Gue pengen banget anak-anak muda itu cinta dengan Indonesia melalui makanan gue gitu. Oke deh, lu mungkin gak setuju dengan government-nya atau apa, gue gak peduli kayak gitu. Tapi lu harus cinta tetap Indonesia. Akhirnya gue main dari rempah. Sayangnya rempah Indonesia itu kebanyakan orang itu dari yang makan makanan gue tuh 25 tahun ke atas. Ya. Visi jauh gue itu Mandi adalah orang yang 25 tahun ke bawah itu bisa makan Indonesia. Anak-anak muda zaman sekarang tuh harus cinta sama makanan Indonesia gitu. Jangan ke barat-baratan lah, aduh gak usah ke bule-bulean lah. Bule aja mau kayak tinggal di kita gitu. Kayak gitu sih. Gampangnya kalau tentang makanan Indonesianya ya. Iya, makanya menarik. Berarti memang teman-teman sesuai dengan apa yang gua sama tim percaya bahwa selalu ada cerita di balik sebuah rasa tuh apa ya? Gue juga melihat visi yang sama sebenarnya dari apa yang Bram buat gitu. Karena Bram tuh menurut gue jarang lah gitu. Sekarang orang tuh mikirin sampai hal-hal yang seperti yang tadi Bram bilang. Karena sekarang dengan kondisi yang ada, orang kan susah dan lain sebagainya, pandemi. Ya pasti kebanyakan kita ya hal pertama yang dipikirin adalah keberlangsungan hidup kita dulu kan gitu. Tapi gue ngeliat satu value yang benar-benar menarik gitu loh. Karena kalau kita ngomong fair-fairan ya sebenarnya yang bikin makanan Indonesia, masakan Indonesia tuh banyak ya, mulai dari tenda-tendaan pun juga banyak sebenarnya gitu yang menunjukkan ciri khas Indonesia, tapi yang benar-benar menuangkan visi itu sampai dalam bentuk produk yang gue bisa bilang original gitu ya, maksudnya benar-benar dia olah sedemikian rupa ya, salah satunya sih Mankena ini gitu. Jadi buat teman-teman yang belum pernah coba mungkin juga nanti bisa datang juga ke Chef House ya. Chef House Menteng lantai 2. Nah, oke, sekarang kita bahas sedikit lagi soal cerita mengenai lu punya visi sendiri. Ya. Nah, lu kan kemarin sempat cerita tuh, kalau misalnya perjalanan lu ini kan panjang seperti yang tadi lu sempat ngomong ya, bahwa gimana caranya visi besarnya lu pengen anak-anak muda ini nanti generasi penerus kita lah misalnya. Setuju. Ya. Itu cinta makanan Indonesia. So far dari lu perjalanan yang lu punya, apa sih yang lu bisa pelajari sebenarnya? Apa sih yang lu bisa lu bagiin ke teman-teman? Kegagalan lu mungkin, kenapa yang ini yang harus lu perhatiin? Ternyata dulu gua nggak terlalu peduli soal ini. Boleh nggak sih Bram ceritain soal kegagalan itu atau mungkin pesan-pesan buat yang lain? Sebelumnya nih disclaimer dulu nih. Ya. Gue bilang ke Fandi dan tim, kalau lu nggak suka makanan gua, kita istilahnya gini, kalau lu nggak suka makanan gue, ngambil sudut pandangnya jangan rasa. Oh gitu gue bilang ya sama lo ya. Karena gue percaya palate lidah orang itu beda-beda. Nah, jadi kalau chef gue bilang itu makanan itu ada enak sama ada standarnya. Nah, kalau misalnya makanan gue masih di standar ini, nggak enak-enak banget makanannya seberantak, tapi ada di standar ini boleh ngomongin rasa. Tapi kalau ada di bawah itu, waduh jangan. Akhirnya lu setuju ya, gitu ya. Dengan itu akhirnya gue mau diundang ke sini. Oke, kegagalan ya. Iya. Sebenarnya kegagalan gini ya. Gue itu dulu pernah bikin warkop so asik gitu aja ya. Di mana sih, Bro? Di Depok. Di Depok. Warkop so asik, bener-bener so asik aja gitu kan. Gagal gue. Oke. Gagal. Terus ada senior gue bilang, lu ngapain bikin tempat nongkrong? Beli kopinya cuma 5.000, wifi nongkrongnya udah 1.000 tahun. Oh iya bener juga, gue bilang gitu kan. Gue singkat cerita gue bikin ini bisnis plan bukan bisnis plan asal-asalan lah. Gue nanti kalau punya bisnis lagi, gue mau kayak gini nih, muncullah Itlah. Oke. Ya setelah 8 bulan itu, wah ternyata gue percaya ide kalau nggak bisa direalisasikan hanya jadi sebuah ide. Tapi gue nggak bisa masak.
gitu. Gue nggak bisa masak, gue cuma suka dari sisi kreatifnya aja. 5 tahun gue menemukan partner gue ini, wah dia bisa masak nih. Akhirnya gue menemukan lah partner. Sebenarnya gini sih, kalau lo punya bisnis ya, kalau lo nggak coba ya jangan gitu. Lo kalau bisa harus siap miskin. Oke. Siap miskin, gue udah siap. Gue sudah siap miskin, gue bilang gitu. Karena dan gue belum, kenapa gue belum menikah? Iya. Alasan sederhana, gini. Gue lagi berbisnis, gue nggak mau ngajak istri sama anak gue miskin bareng gue. Oke, menarik nih. Nah, gue nggak mau ngajak mereka tuh miskin bareng gue. Iya. Jadinya lebih baik kalau sekarang kan gue cukup ya, gitu kan. Nah, singkat cerita, gue lebih baik berbisnis ini gue, istilahnya gue berdarah sendiri. Nanti mereka nggak usah ikut berdarah bareng gue. Oke. Yang penting konsistensi sih. Nah, itu gue paling bisnis itu paling susah konsistensi. Nah, gue sudah mulai membiasakan diri untuk konsistensi. Oke, berarti gue tarik sedikit ya tadi dari obrolan lu soal kegagalan ataupun pesan-pesan juga buat orang-orang yang mau berbisnis. Bicara soal pertama, ide tuh ya harus dieksekusi. Benar. Kalau enggak ya akan jadi sampai ide aja gitu, mentok di ide aja, dan akhirnya end up ketika lu menunda waktu lu akan ada orang lain yang mengeksekusi ide yang sama. Yang kedua tadi bicara soal konsistensi ya, konsistensi itu dalam berbisnis. Nah, pengalaman lu sendiri so far, perbedaan field tuh yang ada di Bandung sama sekarang di Jakarta itu gimana perbedaannya? Apa yang lu rasain sebenarnya ketika lu ngejalin bara sama ngejalin Mankena? Oke. Tapi ini based on my experience. Iya nggak apa-apa. Ini jadi nggak experience orang beda-beda. Jadi di Bandung itu setelah gue 5 tahun setengah kerja di as a PR di berbagai industri, gue so asik. Gue ke Bandung ah. Bandung enak kayaknya, dingin ya kan, kota kuliner gitu kan. Gue datang ke sana, by the way, tempat gue di bara itu lucu banget. Gue kasih lihat ya. Iya. Itu kayak rumah tua gitu. Ternyata di Bandung rumahnya kayak gitu semua. Iya. Di daerah gue itu, jadinya nggak ada diferensiasi. Ternyata itu common di sana. Waduh, gue salah nih, gue bilang gitu. Satu, yang kedua, ternyata ya dari UMR, sorry to say, beda banget sama Jakarta, gitu kan. Gue akhirnya mikir lah. Akhirnya lama-lama gue, oh iya di Bandung itu ramai itu dari tanggal 25 sampai tanggal 5 doang. Oke. Dari gajian sampai kan orang Jakarta tuh 10 hari dah duitnya. Iya. Banyak, habis itu sisanya ya miskin lagi gitu kan, kerja keras lagi gitu. Nah, di situ gue struggle-nya dari tanggal 25 sampai tanggal 5 itu masih ada lah yang datang ya. Sisanya, waduh, gue mikir gimana. Dan gue orang Bandung kan, ya bukannya gue menjelekkan orang Bandung, nggak sebanyak opportunity kerjanya di Jakarta. Iya. Paling kerjanya gue udah tau lah, paling cuma ada 3 sampai 4 opsi aja di Bandung. Karena gue setahun kerja di sana. Dengan harga gue gitu, gue pernah makanan gue ditawar, teman-teman. Ini menarik, ini cerita menarik. Makanan gue ditawar. Jadi rempah itu sebenarnya mahal, harusnya. Terus gue pernah gue sering banget di cemooh lah. Ya makanan gini mah gue juga bisa bikin. Itu depan muka gue. Kok mahal banget gitu loh. Wah, padahal teman-teman ya, gue harus jujur, makanan gue itu kalau di Menteng itu nggak pricey lah kalau di Menteng, standar. Di Bandung itu gue cuma 35.000. Ya. Di Bandung itu 35.000 lu udah dapat tuna, udah dapat segala macam, ditawar. Which is itu cost-nya juga tinggi. Iya, benar. Tuna aja berapa? Iya. Kan? Nah, ditawar. Dari situ gue nggak sakit hati, tapi emang Bandung bukan kota gue untuk mencari uang. Oke. Akhirnya gue menemukan itu. Ya kembali lagi nih pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi gue. Ya, benar-benar. Dan akhirnya singkat cerita, gue balik ke Jakarta, gue ketemu food consultant. Oke. Ngobrol, dan mereka maksudnya mereka bilang makanan Indonesia itu emang cocoknya di Jakarta dulu baru keluar. Gue terbalik. Gue di Bandung dulu baru ke Jakarta. Oke, itu berarti pelajaran pertamanya. Pelajaran pertama gue. Terus. Nah, akhirnya di Bandung itu gue benar-benar belajar tentang hidup, bukan tentang mencari uang. Gitu kan. Wah, gimana caranya struggle. Gue jujur-jujur aja, dulu gue kerja di fashion, ketemunya model mulu gitu kan. Sekarang gue tidur bareng ayam, gue nyuci ayam dulu sendirian, nyuci ayam sendirian, tidur bareng ayam. Jadi ayam gue masih gue tidur dekat situ gitu. Gue udah ngerasain itu, benar-benar 180 derajat berbeda sama kehidupan gue di Jakarta dulu waktu gue kerja kantoran. Tapi itu sih yang buat gue tough gitu, maksud gue. Sekarang kalau gue, walaupun bisnis gue gagal ya udah, gagal bikin lagi yang lain gitu. Gak usah takut. Terus kalau bicara soal Jakarta, akhirnya udah berapa lama tadi? 4 bulan. 4 bulan ya. So far 4 bulan ini lu ngeliatnya gimana? Wah, puji Tuhannya sih lumayan oke sih. Lumayan bagus, dan memang gue dari awal bikin ini ya Pan ya, gue udah percaya banget makanan gue ini akan lama diterima orang. Tapi konsisten. Jadi
gue nggak mau makanan gue tuh kayak boba, kayak es kepal Milo gitu loh, yang istilah naiknya cepet turunnya cepet. Enggak, makanan Indonesia itu udah ada soul-nya, jadi naiknya pelan tapi pasti. Gue percaya banget sama rempah Indonesia, gue percaya banget gitu. Nggak tahu ya, gue sok-sok anak-anak ini aja ya, 420 gitu ya kan, anak-anak senja aja, tapi gue percaya gitu loh, India. anak-anak indie gitu. Indie. Nah, gue percaya rempah Indonesia itu punya soul-nya kan, bisa gitu, orang-orang pasti akan terima. Ya karena kemarin gue juga ngobrol sama Bram, sama hari ini gue juga mau kasih tahu teman-teman bahwa memang bukti di lapangannya pun demikian. Artinya kalau teman-teman sering juga cobain makanan-makanan Indonesia yang rempahnya kuat banget ya, itu adalah restoran-restoran yang pasti konsisten sebenarnya. Benar. Dan memang ibaratnya in the long run lah ya, bukan sesuatu yang tiba-tiba booming, tiba-tiba turun gitu. Nah, apa sih yang lu lihat ke depannya Bram soal makanan Indonesia ini? Karena menurut gue gini, uniqueness-nya soal Bram itu tentunya makanan Indonesia, karena ya kalau gue pikir bener juga sih ya, sekarang tuh makanan ya kalau nggak Barat, Jepang, ya Itali, yang pasta-pasta gitu kan, rata-rata kan gitu semua ya. Nah, visinya kan lu udah ceritain soal lu sendiri, tapi kalau lu ngelihat marketnya tuh gimana sebenarnya soal makanan Indonesia ini ke depannya ya? Menurut lu apakah optimisme itu memang ada buat teman-teman yang juga sekarang lagi struggle sebelumnya sama kayak lu? Gue build sesuatu nih, kan lu kan bisa dibilang ini build berdasarkan belief lu kan, apa yang lu pengen. Setelah lu jalan gimana sih? Oke. Gue juga sering banyak kayak orang-orang nanya, Bram, gue harus idealis atau tidak sih? Ini dulu deh. Ya. Idealis itu penting buat menentukan benchmark. Realistis penting untuk bertahan hidup. Kalau gue dibalancein. Oke. Gitu. Jadi gue membuka buat waktu itu bara ya. Gue realistis, gue idealis banget. Gue maunya cuma 3 menu dan segala macam. Tapi gue realistis akhirnya di Jakarta. Gue kalau jual main course doang, amsyong gue, ya kan. Akhirnya gue ada, tapi tetap ya gue nggak suka makanan gue tuh sama orang lain. Akhirnya gue bikin risoles rendang, risoles roaknya langsung dari Manado ya teman-teman gitu. Gue ambil. Nah, karena gue udah pernah cobain roak Jakarta sama Manado tuh beda banget gitu. Itu sama. Nah, makanan heritage gue cuma satu, Pan. Pisang goreng Bandung. Iya. Kenapa gue bilang pisang goreng Bandung? Karena gue mau say thanks ke Bandung. Gue pernah di sana gitu lah. Gue bawa nama Bandung di situ. Lu memulai karir lu sebagai pengusaha kuliner juga di Bandung. Di Bandung, bener gitu. Nah, terus itu sih paling. Oke. Nah, kalau bicara market ke depannya tuh gimana menurut lu? Oke, market ya. Market. Jadi William Wongso bilang gitu ya. Makanan Indonesia itu tidak akan pernah mati. William Wongso. Gue percayakan itu. Jadi waktu itu gue baca di artikel-artikel, Pak Will 2021 tren makanan apa ya? Dia tetap konsisten sama makanan Indonesia. Chef Arnold. Gue juga ya kalau celebrity chefnya gue lihat Arnold lah ya. Chef Arnold bilang makanan Indonesia itu 2021 dan seterusnya akan menjamur. Gue percaya itu dari sebelum mereka ngomong itu. Maksudnya gue tahu makan sebelum mereka, gue tahu ternyata mereka ngomong itu juga gitu. Oh ternyata gue nggak salah nih jalan yang gue pilih. Marketnya itu pasti ada. Nasi adalah fondasi. Dari kecil kita udah kena nasi gitu. Gue percaya banget itu nasi adalah fondasi. Makanya gue itu market itu bisa dibentuk. Waktu di Bandung itu susah banget. Bisa, tapi gue butuh mungkin 10 tahun untuk memperkenalkan makanan gue di Bandung. Kalau di Jakarta mungkin gue bisa start. Sekarang udah lumayan. Ada beberapa loyal customer gue datang. Terus ada kayak misalnya, ini gue bukannya membanggakan customer gue ya. Jadi kayak ada satu orang customer gue ini sering banget ke Mankena. Dia tuh sering makan keliling Indonesia. Gitu. Sering makan keliling Indonesia. Dia bilang, Bram, thank you. Wah kenapa? Kenapa mas? Gue bilang gitu kan. Makanan ini gue belum pernah makan di daerah manapun. Emang ini benar-benar dari lu. Jadi memang Mankena itu soulnya di gue sama cewek gue gitu, sama partner gue gitu. Gue nggak mau mereka itu datang ke Mankena itu makanan ini sama. Enggak. Brand gue dari gue belajar di fashion, gue harus ada unique selling point-nya. Itu sih paling. Gue pengen tahu sedikit Bram. Tadi kan lu bahas soal USP nih. Menurut lu seberapa penting USP dalam usaha kuliner? Jadi gini. USP itu gue temukan di fashion sebenarnya, kata-kata itu gitu. Terus abis itu gue tuangkan ke makanan gitu kan. Seberapa penting? Itu penting banget. Karena alasannya sederhana, gue tidak mau makanan gue sama orang lain. Maupun sama nggak apa-apa, asal jangan terlalu banyak. Terus abis itu, research yang penting sih, Van.
Oke. Itu research penting banget gitu. Sebelum lo memulai suatu produk, sebenarnya makanan itu dibutuhkan gak sih? Nah, gue salah research. Ternyata makanan gue tidak dibutuhkan di Bandung. Di Oke. Jakarta ternyata masih banyak yang masih appreciate sama makanan gue. Itu sih. Dan gue percaya banget, balik lagi ke kekuatan rempah ya. Jadi unique selling point gue adalah gue menjual rempah itu bukan cuma bawang merah, bawang putih. Oke. Itu satu. Yang kedua, ada satu, ini gue harus ceritain. Ada satu customer, saya mau makanan pedas. Rempah itu bukan pedas, rempah itu hangat. Ini harus spice, not spicy. Nah, ini mesti diluruskan. Tuh tadi kalimat bagus. Spice Not is spicy. not spicy. Iya. Oke. Bukan. Gitu. Jadi banyak banget. Gue harus mengedukasi. Nah itu asik banget sih mengedukasi orang. Aduh, saya sukanya yang pedas banget. Gue kasih tahu lagi, Mbak. Kalau gue ini nggak akan pernah bosan. Ini that's why ini unique selling point gue dari segi penjualan ya. Yeah. Mbak, kalau misalnya terlalu pedas, palet lo itu akan ketutup pori-porinya. Oke. Kalau terlalu pedas, jadinya makanan yang rempah gue nggak kerasa. Ya berpedas aja udah. Iya. Dan yang gue tonjolkan kan rempah gue, bukan pedas gue. Kayak gitu sih. Itu USP penting banget biar lo lebih bertahan lah di industri. Untuk tetap jadi diri sendiri ya. Iya, bener banget. Tapi kembali lagi, gue sebenarnya menarik tuh tadi ada satu kalimat Bram yang bilang bahwa market itu memang bisa dibentuk. Jadi buat teman-teman juga yang baru mau coba ya, baru mulai juga jangan takut punya jati diri ya. Benar. Bahkan di dunia kuliner pun ya kalau lu jati dirinya tertentu ya jalanin dulu aja gitu. Benar. Lagi-lagi tadi konsisten ya kan, eksekusi ya kan, pede dengan jati diri sendiri ya kan, bisa bentuk kok marketnya nanti ujung-ujungnya. Oke, nah bicara ke depannya nih. Lu gimana? Apa yang lu mimpikan ke depannya buat makanan Indonesia? Oke sih sebenarnya mungkin ya kalau misalnya gue ada rezeki lebih, Ya. tahun ini gue pengen banget keliling Indonesia, mulai dari Medan dulu. Oke. Dari Medan baru ke timur. Kenapa Medan? Karena gini, dulu chef gue itu kerja di perusahaan wine lokal. Ya. Dia sering keliling Indonesia untuk memperkenalkan makanan wine itu bisa lo di pairing sama makanan Indonesia lokal gitu. Tapi dia belum pernah ke Medan. Oke. Makanya itu gue harus ajak dia ke sana. Habis itu gue main di timur. Makanya Mankena itu walaupun dari bahasa Batakaro, tapi gue tidak mau Indonesia itu Java sentris. Oke. Bali sentris gue nggak mau. Oke. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke dan itu asik-asik. Ya. Gitu. Jadi lo kalau makanan Manado tuh enak-enak. CI kan sebenarnya sekarang dari mana? Kupang. Dari Kupang. Timur. Nah, Betul. itu yang mau gue ekspor. Apalagi nih makanan yang aneh-aneh yang gue nggak tahu, yang akhirnya mungkin bisa jadi inspirasi di Mankena. Itu sih alasan gue mau keliling Indo, mulai dari Medan sampai abis dari Medan baru ke langsung timur. Oke. Itu sih. Berarti dari Medan langsung pindahnya ke timur. Ke timur gue. Oke. Bram, soal makanan lu sendiri nih. Gue pengen tahu dong gimana cara lu mempresentasikan makanan lu sesuai dengan visi yang lu mau nih buat Mankena. Itu gimana? Nah, di Menteng dulu deh. Oke. Di Menteng lu kalau lu lihat di shop house itu yang pakai besek gua doang. Ya, yang bener-bener Indonesia tuh gua doang. Kenapa? Tadinya gini, banyak orang bilang, Bram, lu dulu gue di Bandung di Bara itu gue plating well, pakai piring was kan. Tapi lama-lama pas di sini, yang pertama nyucinya banyak gitu kan. Ya. Akhirnya gue pakai besek. Oke. Biar lebih menyimpelkan gue aja lah gitu, pakai besek. Cakep nih. Ya kan, pakai besek Indonesia ke dapet. Nah, anak-anak yang umur yang tadi itu 25 ke bawah tuh pas foto tetap ciamik makanan gue di foto gitu loh. Ya. Karena kan gue kayak akan warna gitu kan di makanan gue. Nah, terus gue kasih tag. Jadi gue kayak traditional meets modern gitu loh. Oke. Nah, jadi gue kasih tag biar apa? Sebenarnya sih pada saat dia foto Mankena gue kelihatan. Oke. Nah, itu that's why kenapa USP itu penting banget di situ tuh. Oke. Lu harus tahu diferensiasi lu di mana pas. Ini ada Mankena, minimal ada deh, kelihatan gitu. Oke. Itu terus apalagi ya? Terus pakai ini. apa? Sendok kayu. Oh iya bener. Ya, Sendok kayu gue kemarin. pakai sendok kayu. Nah, kenapa kayaknya? Ya, gini deh. Gue pengen buat mengurangi sampah plastik, udah itu aja. Iya. Simple banget deh, makanya gue pakainya sendok kayu. Tenang aja, nggak, kalau sendok kayu gue tuh memang makan makanan gue tuh karena sudah empuk ya, jadi aman banget. Oh iya, itu sebuah fakta ya teman-teman, karena lagi-lagi gue sudah pernah datang dan sudah pernah cobain dulu. Bener-bener sempuk itu guys daging ayamnya. Sampai salah satu tim kita si Oki bilang awalnya,
wah ini ayam bakar patah nggak nih pakai sendok kayu. Begitu dipotong dia kaget sendiri juga. Iya. Lembut banget dia bilang gitu. Dan itu bagian dada ayam lagi yang biasanya bikin patah. Makanya gua ngasihnya dada waktu itu. Iya kan? Ya lu cobain kaget Iya, kali ya iya, gitu. makanya. Oke, nah sekarang kita ngomongin sedikit soal marketing. Ya. Ya. Nah marketing sendiri boleh nggak lu ceritain gimana lu memarketingkan Mankena? Oke, yang pertama gue tuh karena gue tipenya old school banget ya. Ya. Gue lebih percaya offline daripada online. Oke. Gitu. Nah, salah satunya adalah kolaborasi. Nah, tadi kolaborasi. Jadi waktu gue di fashion itu gue sering banget bikin kolaborasi. Akhirnya plak-plakan gue bikin di makanan. Nah, kolaborasi gue pertama itu sama Sababe, yang tadi wine gitu. Oke. Yang pairingnya sama wine lokal dengan makanan lokal tuh bisa banget gitu. Oke. Gue pairingnya pakai itu. Lalu yang kedua gue sama Warkowski. Nah, dia tuh OG banget di daerah di Tebet. Ya, ya. Sei sapinya. Jadi gue ngobrol sama ownernya, si Warkowski bilang gini, Bram, lu mau bikin apa? Gue bilang, gue mau banget, jujur aja gue pengen banget collab sama Warkowski. Iya. Karena gue suka makanannya gitu. Sampai ya burger paling enak di Jakarta deh, Iya. minta collab sama dia gitu loh. Ya, ya. Nah, akhirnya gue minta collab, dia oke, mau. Tapi dia bilang gini, kalau pengen course, orang udah bosan. Gitu kan. Apa ya? Dia bilang, risoles lo aja. Ya, ini. Nah, ya. Jadi risoles lo aja pakai sei sapi gua. Oke. Nah, tapi biar ada unsur elunya, masukin tuh bumbu kecombrang lu sama bumbu kacang lu. Jadi, gua punya risoles untuk ampere ini masih ada ya. Ya. Risoles sei sapi kecombrang sama risoles sei sapi kacang. Ya, ya. Terus sih. Jadi itu jujur ya, gua waktu collab sama dia, followers gue naik banyak banget. Tapi giliran gue ngasih artis yang udah terkenal aja, followers gue gak secepat itu naiknya gitu. Karena militan dia. Ya, ya, ya. Itu sih paling. Itu market yang kayak memang penganutnya si Warpopsi sendiri. Iya. Bener-bener udah suka sama mereka ya. Oke. Satu lagi, gue lupa, masih di Instagram. Iya. Nah, di Instagram itu tadinya tuh gue awalnya tuh makanan Indonesia kayak berat banget. Kayak misalnya, wah rempah Indonesia bla 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 bla. Aduh kayaknya ini nggak kena deh sama anak muda gitu ya. Iya, iya. 18-an tahun sampai dulu kayaknya nggak kena deh. Akhirnya tetap makanan Indonesia. Terus caption gue kayak Netflix aja, udah santai chill aja. Iya, Satu. Nah, dan juga gini teman-teman, kalau lu nggak sanggup, lu mendingan lebih baik berpartner sama orang. Gue itu udah nggak sanggup fotoin makanan gue. Oke. Nah, Iya, iya. bukan nggak bisa, karena waktu di Bara kan gue sendiri, foto sendiri, ngedit sendiri ya kan. Bisa, cuman gue udah gak ada waktu lagi. Akhirnya gue collab. Nah, gue kolaborasi Oke. sama temen gue, dia jadi fotografer gue. Minimal konten gue udah aman. Iya. Jadi gue tinggal fokus ke operasional sama marketingin aja. Iya. Itu sih. Oke, oke. Nah, terus sekarang kita mau bahas sedikit soal cara lain untuk lu marketingin. Tadi kan lu udah bicara soal offline-nya, terus lu bicara kolaborasi, lu juga udah bicara soal digitalisasi. Nah, gue pengen tahu juga sih seberapa penting sih menurut lu teknologi kaitannya sama restoran lu sekarang, bisnis lu sekarang. Kita bicara soal pengiriman nih, delivery. Itu lo lakukan juga nggak sih? Iya. Jadi gini, gue jujur aja ya, kalau ini orangnya menurut gue potensial, gue ngantarin sendiri. Kayak misalnya waktu itu gue ada ke ibu-ibu pengajian gitu, pesan 15, gue ngantar sendiri. Terus ada beberapa lah gue ngantar sendiri. Sama gue ada delivery juga, gue juga main catering. Tapi catering gue gini tonton, gak bisa di request. Oke. Contoh, bang besok ada telur buletnya sama tempe orek, nggak bisa. Lu kalau mau delivery, kalau mau pakai catering gue, makanan gue gitu. Iya. Itu sih malah gue idealisnya di situ gue. Oke. Gue nggak bisa kayak ada tempe orek, nggak bisa tetap menu gue. Itu sih paling. Oke, berarti tapi kalau misalnya untuk masalah delivery kayak lu misalnya GoFood, GoSend gitu-gitu semua ada. Ada semua gue angkat. Oke. Tapi ini ya, kalau ngomong dari gue lebih banyak yang makan dine-in di tempat gue daripada online. Iya. Berarti sekarang masih walk in-nya lebih banyak. Walk-in gue lebih banyak. Karena tadi itu, karena makanan gue tuh lebih enak kalau datang langsung gitu. Bukan karena masih panas, bukan. Iya. Tapi dari segi packaging. Karena gue kalau online, kalau pakai ojol gitu ya, gue nggak pakai besek, mahal. Iya, benar. Cost operationnya tinggi. Cost operationnya tinggi itu sih. Nah, terus teman-teman juga pengen tahu juga sih, Bram. Dari lu sendiri yang udah ngejalanin selama ini so far dari Bara, terus Mankena,
Pesan-pesan apa sih buat teman-teman yang baru mau start bisnis nih, terutama mungkin akan ngambil di genre yang kurang lebih bisa jadi mirip dengan lu ataupun ya genre apapun itulah buat teman-teman yang baru mau mulai. Ini sekali lagi based on my experience, gue nggak ada tendensi apapun. Ya. Yang pertama adalah lu harus research yang luar biasa kencang. Duit research itu gede banget. Ya. By the way. Beneran, ini duit research itu gede banget gitu. Tapi nggak masalah, daripada lu asal buka ngeliat temen lu, tapi akhirnya ujung-ujungnya ya udah gitu doang. Kayak kopi. Iya. Gitu. Nah, gue tidak menyarankan nih ya teman-teman. Gue sangat tidak menyarankan kalau teman-teman buka coffee shop lagi. Kenapa? Gitu. Alasannya sederhana, sudah terlalu banyak kolamnya. Oke. Kalau misalnya gini, bang, tapi gue mau banget bikin coffee shop. Oke, cari yang beda. Contoh, waktu itu kan ada kopi yang kopi kecap. Iya. Ya udah, diferensiasi padahal cuma pakai kecap. Gitu. Dulu kan gula aren awalnya tuku. Iya. Habisnya sekarang menyebar. Gitu kan ya. Betul. Bikinlah salah satu produk yang beda dikit tapi yang cuma ada di toko lu. Oke. Nah kalau makanan gue semua karena sering banget Van, kayak balik lagi ke kenapa sih menunya cuma 3, makanan gue tuh specialty kayak kopi. Nah gue ambil unsur kopi di situ tuh. Nah specialty jadinya nggak bisa di pairing sama yang lain, makanya cuma 3 tapi fokus. Iya. Nah ini gue jarang nih sebenarnya dengar, bener juga sih. Gue denger restoran specialty itu kayaknya emang jarang sih. Nggak ada. Iya. Ya jarang banget sih. Ada pun ya pasti jarang ya. Iya. Oke. Terus saran lu apa buat teman-teman yang kalau tadi bicaranya kita kembali sedikit lagi bicara soal kolamnya udah penuh. Apa yang lu bisa sarankan buat teman-teman yang baru mau mulai? Research satu. Iya. Yang kedua abis itu cari makanan dunia makanan itu masih banyak banget yang gue pun sendiri belum tahu. Oke. Gitu ya. Abis itu lo harus cari apa nih yang beda gitu. Pasti ada, makanya gue menemukan ini Mankena ini sangat lama gitu. Terus habis itu yang ketiga konsistensi udah pasti. Lu jangan takut dicemooh sama brand-brand lu, jangan takut. Yeah. Makanya balik lagi, idealis itu penting untuk menentukan bet smart, realistis penting untuk menentukan hidup lu. Yeah. Nah, jadi lu balancein aja. Lu mau terlalu idealis yang nggak hidup, mau terlalu realistis ya lu sama kayak orang. Ya. Nah, gitu aja sih, paling itu sih. Sama apa ya? Oh, satu lagi, lu jangan takut gagal sih. Gue udah gagal berkali-kali di kota orang lagi. Udah di kota orang, pandemi lagi, ya kan? Waduh, itu kacau, gue sendirian bro di sono. Nah, jangan takut gagal sih. Pasti brand lu ada marketnya. Itu sih. Sama terakhir, lu jangan research terus. Ini brand lu cocok gak sama orang ini? Cocok gak sama demografik sini? Sosial ekonomi statusnya apa, demografiknya bagaimana, range umurnya berapa, seperti yang tadi sebelumnya gue ceritain gitu. Makanan ini gue tuh kebanyakan 25 ke atas, size-nya itu B, terus habis itu demografiknya itu harus di Jakarta Pusat atau di selatan dulu. Nah kayak gitu-gitu sih. Research, balik lagi research. Oke. Baik. Thank you banget ya bro. Hari ini udah ngobrol sama kita di Foodcast. Teman-teman jangan lupa follow juga mankena.id di Instagram, dan juga teman-teman stay tune terus di Foodcast karena kita bakal terus ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang seru, narasum-narasum yang seru yang kita juga bisa terus belajar di sini karena gue percaya selalu ada cerita di balik sebuah rasa. Sampai jumpa teman-teman, bye bye.